Ya, shalom saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan ya, kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku The Power, kuasa ya, dari Right Believing, percaya yang benar. Jadi bab yang ke-10, bagian yang pertama ya, Right Believing. Pasti Right Believing kan di pikiran nih ya, kita memenangkan peperangan di pikiran. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, tapi Right Believing yang udah pasti kita udah cerna, udah dengar, udah benar-benar serap ya, pasti menghasilkan right living. Itu pasti ya, absolut mutlak. Kita bebas dari ketakutan, fear, rasa bersalah, dan adiktif, kecanduan apapun. Ya, itu antidotnya ya, Injil yang diberitakan Paulus, pengampunan segala dosa dibenarkan sepenuhnya, absolut mutlak. Ya, bahkan kasih karunia yang baru dalam setiap kegagalan, bahkan udah kurang apa lagi? Ya, tinggal gini. Wah, ini kedengarannya too good to be true gitu aja. Yang kita tantangan yang dihadapi itu, dunia nggak berpikir gitu. Sayangnya di gereja tradisi nggak berpikir begitu juga. Ya, tradisi, ajaran-ajarannya itu kebanyakan kembali lagi ke agamawi, ke percampuran. Ya, jadi bab ini tuh bicara tentang adanya peperangan rohani di pikiran. Ya, dalam pikiran. Jadi medan peperangan tuh di pikiran. Iblis nggak bisa menyentuh kita, kita biji mata Tuhan. Kita di dalam Yesus, Yesus dalam kita. Ya, jadi dia mencoba masuk lewat dari luar ya. Dari pikiran-pikiran yang salah lagi, meragukan misalnya. Dijudulin aja sama orang hyper grace dalam konotasi negatif. Padahal kalau udah bicara kasih karunia, apa yang nggak hyper, apa yang nggak besar gitu, lebar, panjang, tinggi, dalamnya nggak kukur. Ada yang bisa ngukur karya Yesus? Ada yang bisa ngukur bayaran yang dicurahkan melalui darahnya dari Yesus? Kan nggak ada. Kalau mau dibilang hyper ya iya, memang hyper, memang tidak terukur, hyper. Belum lagi musuh juga tahu, kalau nggak murni pasti balik lagi gitu. Jadi isunya kan cuma murni. Sebenarnya murni gampang sekali. Supply. Saya cuma terima. Yang kerjakan Yesus 100%. Saya hanya terima. Saya percaya, saya nikmatin. Supply. Saudara kurang apa? Kurang hikmat. Tuhan, hikmat saya. Saudara kurang apa? Kurang uang. Tuhan adalah gembala saya takkan kekurangan suatu apapun. Saya nggak kekurangan kesehatan juga, saya nggak kekurangan keuangan juga, saya nggak kekurangan sukacita, damai sejahtera. Jangan dicampur, itu cuma masalahnya. Dan pastikan ya, di bab ke-10 ini bilang nggak ada kemenangan. Kalau di bawah hukum Taurat nggak ada kemenangan aja. Itulah yang memberi jawaban kepada kita. Kenapa orang Kristen gagal? Ya, kenapa orang Kristen kalah? Kenapa orang Kristen bisa masuk dalam siklus kekalahan, pucundang? Karena percaya salah, gitu aja gampangnya. Dari buku ini jelas, gampang. Percaya benar, hidup benar. Percaya salah, hidup salah. Pak, saya percaya benar, masih gagal, Pak. Ada tetap kasih karunia. Tetap benar di mata Tuhan. Wah, itu nggak mungkin, Pak. Nah, kan gitu kan? Kata iblis gitu dari luar, nggak mungkin sebaik itu. Ya, jadi dia mencuri firman kebenaran itu. Ya, saya bukan jualan obat, saudara. Saya bukan motivator. Saya menyampaikan kebenaran, apa yang sangat benar di dalam diri saudara. Jadi apa yang saya bagikan ini juga tentang ada peperangan di dalam pikiran, saya alami juga gitu. Masa gitu kan.
Masa pasti katanya. Masa berlimpah-limpah? Mana? Kalau gini ya, kalau Tuhan ingin mengejar dosa gitu, atau membunuh manusia yang berdosa, ya ngapain dia mengirimkan anaknya untuk diremukkan, dihancurkan sampai dikayu salib begitu? Nggak akan, saudara. Ya ini logika dasar gitu. Cuman kan masih bisa aja orang itu nggak melihat gitu. Untuk mati atas dosa. Ya dosa kamu yang bikin, kenapa saya mesti mati? Ya kan logikanya begitu. Tapi firman-Nya bilang, dia tidak kenal dosa, tidak berdosa, dijadikan dosa. Karena kamu, karena manusia. Ya masa separoh? Lebih nggak masuk akal lagi. Jadi sebenarnya kalau kita bisa nyerap aja sederhana. Gimana kamu bisa nggak berdosa, nggak minta-minta ampun, nggak kejar-kejar dosa, nggak lapor-lapor dosa sama Tuhan, bisa dosanya diampuni? Nggak bisa. Ya hari Minggu lalu ya saya juga bilang kan bahwa jangan kata orang Kristen, saya dengar doanya apa saudara tiri itu yang agama lain selalu dimulai gitu, ampuni kami Tuhan, ampuni ya. Kejar dosa. Kalau Tuhan mau hapus manusia, hapus saja. Air bah udah pernah kok. Kenapa ditinggalin itu si Nuh? Nuh memperoleh kasih karunia. Kenapa? Karena dia satu-satunya manusia. Karena Tuhan udah janji akan turunkan Mesias, juru selamat. Jadi iblis serang terus ya, mencoba memerangi gitu percaya benar ini di pikiran ya, bahwa Tuhan tuh masih memburu dosa. Ya, saya punya pengalaman juga teman-teman yang berkata, pendeta itu nggak bilang begitu. Ada pendeta dari luar negeri senior ya nggak bilang begitu. Ya. Jadi tiba-tiba diambil gitu. Kayak apa yang kita sering belajar ya. Kayak benih itu ditabur di pinggir jalan, iblis curi aja, ambil aja, atau nggak berakar gitu. Nah itu yang kita dengar, saudara. Apa yang kita lihat sekelilingnya. Kalau bad news, saya baru dengar orang bilang gini, kalau kabar buruk itu cepat menular, Pak Melki. Saya bayangin seperti api, benar, api kecil bisa bakar hutan. Kabar buruk itu menular. Ya, tapi kalau kabar baik, ngomong aja sama orang Kristen, pendeta yang udah lama. Dosa kita sudah diampuni, masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Kita dibenarkan sepenuhnya. Tuhan nggak menghukum kita lagi. Nggak bisa. Ya, dicurigai. Ya, padahal itu Injil yang diberitakan oleh Paulus, pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Itulah Injil. Itulah Injil Kristus. Jadi kalau saudara tanya Injil itu apa sih? Kabar baik. Kabar baik itu apa sih? Kabar baik Kristus, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Ya, Injil Shalom, damai sejahtera. Injil kasih karunia, hanya itu. Itu Injil kemakmuran, Pak Melki. Iblis berusaha kata-kata kayak gitu aja tuh, coba dah. Nggak bisa, iman tanpa perbuatan mati. Nggak bisa. Kerjakan keselamatanmu. Jadi dihadapkan dengan ayat-ayat yang obscure, yang bias. Padahal di dalam ayat itu juga dijawab. Kita sudah sering dengar juga. Ya dengerin aja yang di rekaman YouTube, yang rekaman-rekaman yang sebelumnya. Padahal nggak ada harapan. Tadi saya udah bilang, nggak ada kemenangan kalau nggak oleh kemenangan Kristus. Ya, kalau
Jadi maksudnya gini. Kalau udah mulai diserang gitu, lebih baik selidiki, periksa, tanya. Telepon saya juga boleh, kita share yang bisa saya bagikan, saya bagikan. Ya. Jadi saya pun bisa bukan berani ya, nggak putus-putusnya memberitakan, karena ini satu-satunya harapan pasti untuk hidup yang berkualitas. Baik di bumi ini, ya kalau di sorga udah pasti. It is finished, sudah dibayar lunas, sudah dibayar overpayment. Jadi kalau udah dihadapkan dengan di pikiran, nah kan tadi kan medan peperangan kan di pikiran. Tapi ayat ini nggak bilang gitu loh Pak Melki. Tuhan juga menghajar anak-anak yang dikasihnya. Misalnya orang ngomong begitu kan. Saya nggak bicarakan tentang case ini ya. Nanti kalau di luar saudara mau tanya lagi boleh. Tapi itu yang seringkali yang membuat orang nggak ngerti. Lightly dividing the word of truth. Yang mana buat Yahudi, yang mana buat orang percaya. Ya, yang mana dispensasi waktu perjanjian lama, yang mana dispensasi waktu perjanjian baru, yang mana sebelum salib, yang mana sudah salib. Sudah salib mengembalikan covenant yang mana? Covenant Abraham contohnya ya, yaitu kebenaran iman, kebenaran dia dikembalikan melalui salib Kristus. Yang mana orang Israel yang minta berdasar ukuran hukum Taurat. Ya, jadi kita sekarang menyadari juga. Jadi gini, orang bilang gini, memenangkan pertandingan itu suatu masalah katanya, tapi mempertahankannya masalah berikutnya. Ya, ya, memang itu kalau pakai cara orang dunia aja ngomong begitu ya. Maksudnya ini ada tantangan, ya. Tapi ya kita udah belajar juga. Kita nggak mempertahankan, kita yang pegangin, bukan ya. Kita sadar aja bahwa saya nggak sanggup, Tuhan sanggup. Ya jadi jangan sampai ketipu lagi gitu. Ya, ntar urusan Pak Melki bilang harus dengerin terus tuh, makan. Itu berarti hukum Taurat. Kemarin hari Minggu Pastor Serpin juga bilang, Tuhan mau kita berdoa. Baliknya bikinnya doa dengan cara tuntutan. Bukan gitu saudara, itu komunikasi, itu balik lagi di bawah dasar kasih karunia yang benar. Ya jangan jangan balik lagi jadi pikiran salah gitu. Ya kalau pikiran salah pasti hidup salah masalah. Jangan lupa ya, pikiran yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ya kita mulai. Ini baru mulai. Udah 14 menit ya. Yohanes 8 ayat 32. Ayat yang sering kita dengar juga. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Sama-sama katakan kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Sederhana kan? Di pikiran kebenaran. Kebenaran sejajar dengan kemerdekaan. Ya atau apa? Beriringan dengan kemerdekaan. Kalau kamu percayanya benar, kamu merdeka. Kalau salah Pak, ya kalau salah ya terhukum. Di penjara. Hidup nelongso lagi. Ya, emang orang Kristen harus pikul salib Pak, harus begitu menderita. Orang kita bilang Yesus bayar supaya jalan-jalan saudara penuh bahagia, sejahtera semata-mata. Jadi gini, kita udah mengetahui kebenaran. Kita udah terima, udah berdiri teguh aja. Berdiri teguh aja. Kalau belum tahu, ada Roh Kudus akan ngajarin. Cuman kita terbuka dong. Roh Kudus saya nggak ngerti. Gini. Nanti ketemu saudara. Itu Roh Kudus memang memberitakan pasti tentang Yesus. Ya jadi memerdekakan kita dari apa? Ya dari penyakit, dari kemiskinan, dari adiktif tadi apa? Kecanduan. Dari kerusakan. Ya. Saudara mengetahui kebenaran. Kebenaran apa? Bukan harus benar kan? Bukan, kebenaran hadiah. Nah itu yang menjadi sebenarnya simpel semua ini. Kita udah dengar kok kebenaran hadiah. Maksudnya Pak? Maksudnya ya hadiah. Saudara yang bukan saudara buat, saudara terima aja.
Udah tahu jangan bodoh dong. Makanya Tuhan kadang-kadang juga bilang, jangan bodoh. Terus ada gitu, jangan lamban hati. Lamban hati udah tahu, tapi nggak percaya. Kalau bodoh nggak tahu. Oh ada ya? Oh bener ya? Yesus menghapus segala dosa kita ya, masa lalu, masa kini, masa depan. Baru tahu ya? Iya baru tahu. Itu bodoh namanya. Masa jadi orang Kristen nggak tahu? Yesus mati di kayu salib. It is finished. Sudah selesai. Lupa. Nah itu karena nggak mau percaya, ya. Jadi implikasinya ya kemerdekaan. Implikasinya kita terus hidup dalam kasih karunia, dalam pengampunan, dan yang luar biasa dalam berkat-berkatnya. Yang negatif beres, yang positif dicurahkan, saudara. Ya, jadi percaya benar juga merupakan kunci untuk membuka harta Tuhan dalam hidup kita. Jadi saudara, nggak ada keberkatan. Ada apa itu kaya apa orang Kristen, tapi mengorbankan banyak hal. Bahkan di dalam pelayanan. Sampai ada dulu yang berkata gini, oh anak pendeta ya, pantas rusak hidupnya. Anak pendeta. Kemarin saya baru dengar tuh juga di rekaman YouTube. Anak pendeta hidupnya, wah kacau balau lah. Emang akhirnya balik lagi bertobat. Ya tapi nggak begitu ceritanya. Kita memiliki akses penuh. Sama-sama katakan akses penuh dari finish work, dari pekerjaan yang sudah selesai. Yang Yesus sudah bayar overpayment, itu milik kita. Ya, saya selalu bilang, saudara boleh ikuti aja juga. Saya bilang saya percaya Yesus menerima semua apa yang Yesus sudah kerjakan, selesaikan di kayu salib. Yang saya ngerti, yang saya belum ngerti, saya terima semua. Ya, karena saya dengar, oh memiliki opini yang baik tentang Tuhan. Bukan mengada-ngada, saudara. Saya ngomong, ini bukan gini ya, Tuhan melakukan jahat juga, kita tetap bilang baik. Nggak begitu. Itu yang akhirnya yang terjadi sama orang agamali. Udah anaknya ketabrak mobil, kecelakaan. Oh Tuhan baik. Dia lebih sayang. Ya semua agama juga menghiburnya begitu, saudara. Habis gimana dong Pak Melki? Tuhan nggak kasih kejahatan. Gempa di Papua, oh itu seizin Tuhan biar Papua bertobat. Gitu. Kalau ada yang bagus, yang indah, oh ini Mother Nature. Kalau yang buruk, Tuhan. Agama apa bilang begitu, saudara? Itu peperangannya di pikiran. Ya tapi kan begitu Pak Melki. Enak aja, ya. Jadi strategi iblis itu manipulasi, ya bahkan emosi perasaan orang. Dengan dakwaan-dakwaan, tuduhan-tuduhan. Ya fokus kepada perasaan-perasaan bersalah, gagal, kekalahan, kemiskinan, depresi. Ya, jadi kalau ada emosi yang negatif itu sebenarnya sinyal juga tuh, sign. Ya. Emosi negatif jadi di pikiran. Katakan, kita udah banyak belajar, saudara. Nggak apa-apa, ulang di sini. Katakan itu bukan saya. Loh, Pak Melki menyangkali. Bukan. Itu manusia lama saya. Manusia lama saya sudah mati. Old man saya sudah mati. Tapi itu buktinya masih ada. Ya saya katakan sudah mati. Saya ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Diulang-ulang saudara sampai benar-benar. Ya. Nggak ada cantolan musuh-musuh itu. Ya pikiran positif atau pikiran benar itu hanya di dalam Kristus. Menghasilkan emosi yang positif juga. Bahagia, shalom, sukacita, rest. Ya, saya mau bacakan nih kesaksian juga ya. Medan pikiran tuh, apa yang Pastor sampaikan ya. Halaman 158 nih. Saya bacakan aja. Itulah sebabnya terjadi peperangan dalam pikiran Anda. Iblis ingin membuat pikiran Anda tetap negatif. Sehingga ia dapat membuat Anda kalah. Iblis ahli permainan pikiran. Ia tidak bermain jujur. Artinya dia jangan harapkan iblis main jujur ya. Iblis licik. Ketika iblis menggoda Adam dan Hawa di Firdaus, dia membuat mereka
meragukan motivasi Tuhan. Nah, contoh ya, meragukan Tuhan dengan membohongi mereka sekaligus menyindir bahwa Tuhan sengaja menahan sesuatu yang baik kepada mereka berdua. Ya, iblis membuat Tuhan tampak stingy, pelit, ya. Bahwa Tuhan pelit, dia tahan tuh. Namun sebenarnya Tuhan melindungi mereka. Strategi iblis tidak pernah berubah. Ya, ingat ya, strateginya sama aja. Dia masih menggunakan kebohongan, tuduhan, rasa bersalah, penghukuman untuk memikat orang percaya dan membuat mereka meragukan kasih Tuhan yang sempurna. Dari situ dia muternya, dia bilang Tuhan tuh masih memburu dosa. Pengampunannya, ya, meragukan pengampunan Tuhan, kasih karunia-Nya yang berlimpah, meragukan bahwa kasih karunia itu ya, berlimpah kasih karunia. Berapa tahun silam saya masih berkecimpung dalam pelayanan. Saya bersama pendeta lain mendoakan seorang perempuan yang kerasukan iblis. Perempuan itu bukan orang percaya. Ketika kami sedang mendoakan, tiba-tiba perempuan itu menggeram dengan suara pria yang ngebas, ya. Aku ingin pikirannya, I want her mind. Ya. Wah, itulah pertama kali saya mendoakan orang kesurupan. Dan iblis itu berbicara kepada kami. Saya mengingat dengan jelas hingga saat ini. Akhirnya kami mendoakan perempuan itu dan mengusir iblis dari dalam dirinya. Jangan khawatir, satu sisi ya, sebagai orang percaya dalam Kristus, Anda takkan pernah dirasukin iblis. Ya kecuali diundang, ya. Kalau diundang saya nggak tahu deh. Bukan nggak tahu. Kalau diundang namanya juga diundang. Bagi digerogotin. Ya, ada orang udah Kristen, ya, masih minta jimat, minta ini sama dukun-dukun. Kita perhatikan aja, ya memang kebanyakan bukan orang Kristen yang hidup dengan perdukunan, dengan perjinahan rohani, itu juga termasuk, ya. Memang perjinahan rohani itu meninggalkan kasih karunia tuh, ya, nggak percaya, bukan kebenaran iman, itu sebenarnya perjinahan rohani. Tapi kedukun-dukun itu mau begitu, ya, dikasih opo-opo mau, dikasih jimat mau, ya, itu mengundang si jelek. Dan saya melihat juga gitu ya, beberapa orang yang menyebut dirinya Kristen akhirnya kena penyakit yang aneh-aneh, darahnya ginilah, begitulah, beginilah. Ya, iblis hanya mampu menekan Anda secara mental, tuh ya, mental itu artinya kejiwaan. Tetapi tidak pernah bisa memiliki Anda. Saya berbagi pengalaman mengenai seorang perempuan tersebut menguak strategi musuh. Iblis menginginkan pikiran Anda. Nah ini, ya, yang membuat pikiran Anda menjadi negatif, tertekan, depresi, pesimis. Iblis ingin orang tetap memiliki percaya yang salah. Ya, tentu tentang Tuhan. Karena ia sudah tahu, selama kita terus meyakini yang salah, orang akan terus hidup dengan salah. Ya, ada peperangan dalam pikiran kita, dan kita memenangkan melalui kuasa percaya benar. Jadi menang ini gimana? Ya percaya benar. Nggak ada solusi lain. Ya, percaya benar gimana? Peperangannya gimana? Ya teguh berdiri. Sama-sama kata teguh berdiri. Saya nggak mengajarin gini, wah Pak, itu benar Pak, kita harus memerangi iblis, kita harus doa keliling, kita harus cari-cari sarang-sarang iblis. Ya, jadi fokus iblis dong. Jadi gimana dong Pak kalau ngadepin iblis? Iblis sudah kalah. Iblis itu gelap. Kalau di ruangan ini gelap, saya nyalain lampu, selesai. Apalagi di dalam diri kita bait Roh Kudus, kita rumah Tuhan. Ya nyalain terang. Terang apa? Firman. Nggak ada kegelapan bisa bercokol. Nggak ada Roh Kudus. Wah, kita bagi tempat nih. Iblis lu sebelah sini, gue sebelah sini. Nggak ada. Ya, itu percaya. Nah, itu kan jadi gini. Seringkali kan peperangan soalnya kayaknya kita gitu, manusia gitu, bukan ya. Tuhan yang berperang ganti kita. Kita apa? Berdiri aja. Ya, saya bacakan Yesaya 54 ayat 17. Ya, Yesaya dulu ya. Mana? Oke, setiap senjata. Oh, 1 Yohanes 4 ayat 4 dulu ya. Ya, sorry 1 Yohanes 4 ayat 4 ya. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Ya, jadi kita milik Kristus kan? Sekarang kita berasal dari mana? Dari Tuhan. Ya, kita nggak perlu takut terhadap iblis.
Ya, telah mengalahkan, telah tuh sudah pas. Ya, sebab dijelaskan roh yang ada dalam diri kita, kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh Kristus jauh lebih besar daripada roh dunia. Makanya strategi iblis tadi ya, dia tekan dengan permainan mental, juga nakut-nakutin kan? Ya, kalau saudara tahu yang biasa suka lihat setan gitu, kenapa nggak langsung ditelan? Orang dia nggak lihat apa sih, iblis setan mau apa juga namanya, dia bisa lihat kita nggak bisa lihat dia. Kalau dia bisa caplok, ya caplok dulu dong. Nggak bisa. Karena dia hanya jalan keliling, cari orang yang dapat ditelannya, yang ngasih. Tapi itu yang di luar Yesus juga. Kenapa? Roh yang dalam diri kita lebih besar. Jadi kita perlu ditakut-takutin nggak? Nah, maksudnya kalau jadi gini, takut yang membuka pintu, dia suruh diundang, ya nyusahin diri namanya. Dia sendiri penyakit, dia sendiri iblis itu penyakit, kemiskinan, kejahatan, apa aja yang buruk-buruk. Ya, jadi kalau kita bilang, saya nggak takut, saya mikir roh Kristus, roh yang dalam saya lebih besar daripada di dunia ini. Ya, udah nggak ada yang bisa mencaplok kita. Masa kita di dalam Kristus, masih dia bisa caplok Kristus juga. Dia berhadapan sama Kristus, Panglima bala tentara. Ya, ini bisa dipraktekkan ke berbagai hal. Ya, Yesaya 54 ayat 17. Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Udah mutlak saudara tidak akan berhasil. Arti ditempa artinya apa? Ya direncanakan, udah dipersiapkan, udah diarahkan, udah di planning gitu. Tetap aja nggak mempan, nggak berhasil. Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan melawan kau dalam pengadilan akan kau buktikan salah. Kau udah didakwa, dituduh. Bener kan Pak? Iya bener. Saya jatuh, tapi Yesus yang sudah tanggung. Itu kebenaran yang lebih tinggi, kebenaran dia. Terbukti salah nggak? Terbukti salah. Surat hutang sudah dipaku. Ya, inilah yang menjadi bagian hamba-hamba Tuhan. Ya, kita anak-anak Tuhan ya. Dan kebenaran yang mereka terima daripadamu. Benar kan kebenaran yang hanya kita terima? Artinya apa? Hadiah. Sama-sama katakan kebenaran hadiah. Amin. Ya, tidak akan berhasil semua kerjaan iblis. Tidak akan absolut mutlak, saudara. Kita terproteksi sempurna, tidak akan berhasil. Jadi jangan percaya salah, udah gitu aja gampang. Makanya mesti denger yang benar, sehingga percayanya benar. Ya, Tuhan udah hancurkan pikiran iblis, Matius 27 ayat 33 ya. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Ya, Yesus telah memenangkan peperangan di Golgota. Itu tengkoraknya Goliat itu ditanam di bukit Golgota, tancap gitu ya. Permanent head damage kalau kata Pastor Prin, PhD. Iblis itu sudah rusak, hancur, sudah dikalahkan. Ya, kalau iblis bilang berantem lu sama gue, sini berantem malu, lu udah kalah, nggak usah diwaro, nggak usah diladenin gitu maksudnya. Amin. Ya, jadi bisa nggak jadi iblis apa-apain kita? Nggak bisa. Sama sekali nggak bisa. Nah, itulah untungnya. Ya, ada orang bilang ini, wah, mana bisa, Yesus kasih selamatan, tapi kalau jaga badan jaga sendiri, jaga jantung jaga sendiri. Kan kayak gitu-gitu doang tuh ngomongannya. Makanya dia sakit yang ngomong gitu. Oh, Pak Melki, gini. Saya sakit aja, saya bilang, saya memiliki kesehatan Kristus, saya udah bilang. Jatuh aja saya bilang kok, saya dipulihkan 120%. Saya menerima yang lebih dari sebelum, misalnya jatuh kemarin gitu.
Karena peperangannya tuh cuma di pikiran, saudara. 2 Korintus 10 ayat 3. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Dah, kan nggak berjuang secara duniawi kan kita. Kita in the world, tapi bukan dari dunia. Bukan of the world. Kita di dalam dunia, tapi kita bukan dari dunia. Makanya kita dikata berperang nih, berjuang ya. Karena senjata kami dalam peperangan, ya perjuangan, bukan senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Udah jelas power of God. Injil adalah kuasa Allah, power of God. Jadi, saudara jangan dimanipulasi kalau bukan Injil Kristus. Saudara, dia mau bilang Injil, enggak, bukan. Masa Injil kasih penyakit? Masa Injil kasih kemiskinan? Masa Injil mengatakan Tuhan masih memburu dosa? Masa Injil Tuhan Tuhan buat bencana, izinkan kecelakaan? Nggak bisa, saudara. Itu bukan Injil. Itu bukan Injil Kristus, bukan Injil Shalom, bahkan nggak membawa damai sejahtera. Bukan Injil kasih karunia. Firman-Nya bilang begitu, Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil Shalom. Ya, yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng. Nah, benteng-benteng ayat 5 langsung deh ya, kita lihat ya. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Tuh. Jadi sebenarnya semua benteng-benteng itu adalah keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Jadi keangkuhan manusia aja tuh, Tuhan segala yang kau perintahkan kami bisa lakukan. Orang harus taat. Kalau nggak taat, maka kena hukuman. Harus setia. Jadi setia dikaitkan dengan perbuatan saudara, ya rusak, saudara. Taat setia di dalam Kristus, suplainya dari Kristus. Enak nggak? Enak. Mana apa ayatnya? Itu ketaatan Kristus. Suplainya dari Tuhan. Makanya dibilang, kami menawan segala pikiran dan menaklukkan kepada Kristus. Kalau udah bilang kepada Kristus, udah suplainya dari Tuhan semua. Yang percaya katakan amin. Amin ya. Jadi terobosan dimulai dari pikiran kita. Ya, jangan, termasuk juga nurunin standar tuh. Nurunin standar apa Pak Melki? Ya memang Tuhan kasih karunia Tuhan buat saya sakit ginjal misalnya gitu. Itu namanya nurunin. Yang bilang begitu siapa? Ya saya sehat tapi miskin gitu, atau saya kaya tapi sakit-sakitan. Yang suruh begitu siapa? Pikiran yang salah. Jadi maunya gimana Pak Melki? Ya pokoknya maunya sama seperti Yesus di surga, demikian saya di bumi. Itu bukan maunya saya, itu maunya Tuhan. Dan saya melihat apa yang Tuhan lihat kepada diri saya. Kalau nggak jadi nanti orang kecewa. Pasti jadi. Naikkan hope-nya. Ya, jadi bukannya ya kayaknya kok rohani tuh, orang agama tuh rohani tuh kalau misalnya pasrah gitu. Wah, saya mah pasrah aja deh, Tuhan mau kasih yang buruk juga saya tetap setia deh, saya tetap percaya Yesus. Ya masalahnya Tuhan nggak ngasih yang buruk gitu. Tuhan nggak izinkan. Itu masalahnya. Ya Tuhan kasih tadi kemerdekaan, tadi balik ke Yohanes 8 ayat 31-nya ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ya, tetap dalam firman-Ku. Firman Kristus, sama-sama katakan firman Kristus. Dan kamu mengetahui kebenaran. Sekali lagi ya, tadi dikatakan kamu mengetahui kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan kamu. Amin. Ya, saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara mungkin hidup dengan penuh stres, tuduhan, kekhawatiran. Itu bukannya normal gitu ya. Memang esensi manusia itu seperti itu semua.
Semualah, karena pasti buat salah sih. Pasti ada tuduhan, pastilah. Hanya di dalam Kristus nggak ada tuduhan lagi, nggak ada dakwaan lagi. Kenapa? Karena sudah ditanggung oleh Yesus. Tapi saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dan inilah kesempatan saudara untuk ikuti ya, saya berdoa nih. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa, oleh Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan saya kemenangan atas segala penghukuman. Ya, pikiran saya adalah pikiran Kristus. Saya terima kabar baik, Injil kasih karunia, Injil Kristus, Injil damai sejahtera. Dan hidup saya tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin.